Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dito Marga Putra dari mahasiswa STKIP PGRI Jombang, NIM 19854, Prodi Penjas angkatan tahun 2019C. Ya, di sini saya akan mengerjakan tugas dari dosen saya Pak Adit, mata kuliah Sejarah dan Filsafat Olahraga. Ya, bagaimana kelanjutannya? Mari simak video saya kali ini. Ya, ikuti saya. Ya, yang pertama adalah konsep dasar sejarah dan filsafat olahraga. Pertama, filsafat olahraga adalah cabang dari ilmu filsafat yang berupaya menganalisis konsep akan olahraga sebagai kegiatan manusia. Jadi ini filsafat olahraga adalah ilmu, ya, cabang ilmu filsafat yang berupaya untuk menganalisa kegiatan manusia, ya. Selanjutnya adalah sejarah filsafat olahraga. Ya, sejarah filsafat olahraga terutama yaitu di Yunani kuno adalah tempat kelahirannya, ya. Jadi kelahiran filsafat kuno ini di Yunani kuno, dan ini dengan olahraga Olimpiade keduanya saling berkaitan, di mana filsafat sangat berpengaruh dalam penampilan atletis di Yunani kuno. Nah, ini sangat berkaitan, ya, filsafat kuno dengan olahraga Olimpiade. Di masa abad ke-19 itu filsafat mulai berkembang lagi atau bangkit lagi. Ini berkat karya filsuf dari Universitas Yale, Paul Weiss, yang berjudul Sport Philosophical Inquiry pada tahun 1969. Ini mulai bangkit lagi karyanya. Oke, yang selanjutnya yang nomor 2 adalah sifat-sifat berfilsafat. Nah, sifat-sifat berfilsafat ini ada 3. Yang pertama, sifat mendasar. Yang kedua, sifat menyeluruh. Dan yang ketiga, sifat sistematis. Ya, yang pertama, sifat mendasar. Ini sifatnya tidak berhenti di atas, tapi sampai ke dalamnya. Ya. Jadi tidak berhenti di atasnya, tapi terus ke dalam sifatnya. Yang kedua, sifat menyeluruh. Jadi keseluruhan. Ciri berpikir filsafat yang ingin menggali dan menyelami kenyataan atau ide sampai ke akar-akarnya. Jadi ini kita gali terus fakta, ya, faktanya apa terus. Nah, ini ingin menggali dan menyelami kenyataan. Jadi kita harus menemukan fakta di situ. Yang ketiga, sifat sistematis, itu mengikuti pola pikir manusia, ya, pola pikir manusia. Jadi mengikutinya dalam arti poros, ya. Oke, yang ketiga adalah konsep dasar pendidikan jasmani. Apa sih itu pendidikan jasmani? Di sini pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani, ya, yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, jadi di sini adalah menurut saya, pendapat saya, ya, pendidikan jasmani itu proses pembelajaran. Jadi pendidikan yang menyinggung atau menyinggung aktivitas jasmani. Ya, contohnya saja, gampang. Contohnya adalah ketika kita mengajarkan kepada anak didik kita, terutama guru olahraga. Di situ ada biasanya
lompat jauh gitu kan. Itu trik-triknya diajarkan kepada peserta didik. Ada sepak bola, dan juga biasanya senam untuk kebugaran, bugar jasmani. Biasanya ada senam lantai, ada senam lantai ya contohnya, push up, itu juga kebugaran jasmani kita. Nah, itu dilakukan melalui pendidikan. Jadi di sini bisa disimpulkan pendidikan jasmani itu saat kita mengajar ya, itu contohnya saat mengajar peserta didik kita. Nah, saya contohkan itu tadi ada push up, itu juga melatih kebugaran jasmani kita. Push up, sit up, back up, ya, pull up itu juga melatih kebugaran jasmani. Nah, di sini saya bulatkan, jadi kesimpulannya pendidikan jasmani itu cara kita mengajar atau mendidik dalam arti pendidikan yang melibatkan jasmani kita. Nah, itu. Ya, yang terakhir adalah konsep dasar olahraga ya. Sini dalam arti olahraga berarti kan kita mengolah raga kita ya. Nah, ini olahraga adalah suatu aktivitas yang melibatkan pengerahan tenaga fisik ya, fisik kita dan pikiran juga berhubungan. Jadi fisik dan pikiran itu yang dilakukan untuk melatih tubuh manusia. Jadi suatu bentuk aktivitas fisik yang dilakukan secara terencana dan terstruktur, di mana dalam pelaksanaannya melibatkan gerakan tubuh secara berulang-ulang untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan rohani. Nah, jadi di sini olahraga adalah konsepnya yaitu tadi mengolah raga kita ya. Dalam arti kita itu menggerakkan seluruh otot kecil maupun otot besar kita ya. Nah, itu konsep dasarnya dari olahraga. Jadi kita mengolah raga tubuh kita ini diolah. Nah, dengan apa caranya? Yaitu tadi menggerakkan otot besar maupun otot kecil kita agar berulang-ulang dan terstruktur. Oke. Ya, itu tadi dari saya menjelaskan tentang filsafat sejarah dan filsafat olahraga yang meliputi 4 tadi ya. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada salah-salah materi atau salah kata dari saya, mohon dimaafkan ya, karena saya juga di sini tahap proses belajar. Yap. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.